Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Saya pembicara pertama dalam tim afirmasi, di mana saya setuju dengan mosi debat pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang ada menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sebelum saya masuk kepada mosi pada pagi hari ini, saya akan memberikan pengertian atau definisi yang ada. Definisi yang pertama adalah sentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah pengertian dari pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur adalah peningkatan, pengembangan, dan modernisasi sarana dan prasarana dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. Selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau sering kita kenal dengan daring atau dalam jaringan adalah metode pendidikan di mana proses belajar mengajar dilakukan tanpa tatap muka oleh si pengajar dan juga yang diajarinya. Selanjutnya adalah daerah 3T. Daerah 3T adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Adapun daerah 3T di Indonesia adalah Nias, Sumatera Utara, Asmat di Papua, dan Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat. Latar belakang terjadinya mosi debat pada pagi hari ini adalah adanya kesenjangan yang dirasakan oleh wilayah 3T dalam bidang dan akses pendidikan, di mana akses pendidikan dan teknologi yang tidak merata menyebabkan wilayah 3T sulit dalam mengatur dan juga mengikuti perkembangan zaman dalam pendidikan yang ada, sehingga 3T tertinggal dari daerah-daerah maju yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa sih tujuan diberikannya mosi pada pagi hari ini? Tujuan yang pertama adalah mencegah terjadinya daerah mandiri yang berpotensi memisahkan diri dan menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya adalah memudahkan penerapan dan pelaksanaan kebijakan umum di setiap daerah. Di sini saya memfokuskan pada bagaimana pemerintah menyokong dalam perkembangan sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang ada. Mengapa saya setuju dengan mosi debat pada pagi hari ini? Yang pertama adalah standarisasi kualitas pendidikan yang ada. Seperti yang kita ketahui, standarisasi kualitas pendidikan adalah di mana semua pendidikan dilakukan secara merata sesuai dengan standar nasional. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan sekarang memberikan satu kurikulum yang merata bagi setiap daerah di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, sehingga kurikulum yang diterapkan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pun merata. Dengan merata tersebut, maka kualitas pembelajarannya pun merata. Dengan kualitas yang merata tersebut, tidak ada kesenjangan yang dirasakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga daerah 3T dan juga daerah-daerah maju tidak ada kesenjangan dalam bidang pendidikannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui bab 13 pasal 31 ayat 2, pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Dengan demikian, setiap daerah-daerah di Indonesia harus memiliki kesetaraan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah efisiensi administrasi. Sehingga dengan efisiensi administrasi ini, pemerintah dapat menyalurkan dana-dana yang merata sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana negara memprioritaskan anggaran pendidikan nasional minimal 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Sehingga dengan adanya anggaran-anggaran tersebut, pemerintah dapat dengan mudah menyalurkannya ke daerah-daerah yang ada, maupun itu daerah 3T ataupun daerah yang maju, tanpa adanya terdistraksi dari banyaknya tangan-tangan yang memindahkan uang-uang tersebut. Sehingga dengan kelancaran penyaluran dana tersebut, maka pembelajaran dan juga
pendidikan akan terlaksana dengan baik dan tanpa adanya kesenjangan satu sama lain. Selanjutnya, sesuai dengan mosi debat kita pada pagi hari ini, kita dapat menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya kemajuan kita di Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan yang pertama, teknologi berbasis pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan mosi kita pada pagi hari ini, pemerintah juga sudah memberikan dan juga menyediakan akses internet oleh Kemendikbud dan Kominfo yang bekerja sama untuk menyediakan akses internet dan komputer di sekolah-sekolah daerah 3T. Sehingga dengan adanya hal tersebut, daerah 3T dengan daerah maju sudah setara. Selanjutnya juga, pemerintah juga sudah membuat platform Merdeka Mengajar. Dengan adanya platform Merdeka Mengajar, ini memudahkan guru untuk mendapatkan satu materi yang sama, sehingga tidak adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan pembelajaran yang terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, dengan 3 argumen yang telah saya berikan, bahwa negara-negara dan daerah-daerah yang ada di Indonesia harus memiliki pembelajaran yang sama sesuai dengan mosi, yaitu pembelajaran jarak jauh. Karena memang pembelajaran jarak jauh ini dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi karena pendidikannya sudah lebih merata. Dengan demikian, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi sangat setuju dengan sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang ada menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.